Haddad Alwi. Kita katakan ini sudah kita sampaikan dulu, sebelum ini sudah kita sampaikan. Haddad Alwi itu tentang kesyiahan dia. Kami ini Syiah tapi orang baik, kata mereka kan. Kami Syiah tapi kami orang yang memberikan motivasi kepada Syiah yang ada di Sidoarjo, bukan Sidoarjo, apa namanya? Probolinggo adalah Haddad Alwi. Yang memberikan motivasi kepada orang Syiah yang ada di Probolinggo ketika itu adalah Haddad Alwi. Salah satunya adalah Haddad Alwi. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita reinkarnasi Syiah. Ini bahasanya Pak Yendi, reinkarnasi Syiah, tapi sebenarnya bahasa lainnya adalah Syiah gaya baru. Dan Syiah gaya baru ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia sangat atau lebih berbahaya daripada Syiah yang dahulu. Majelis Ulama Indonesia pernah berkata melalui lisan Profesor Dr. Haji Yunnahar Ilyas, yang malam hari ini saya membawa poin-poin beliau tentang kontroversi Syiah, baik dari fakta sejarahnya, begitu juga daripada bahaya dan dampaknya. Syiah itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara definisi kita sudah paham itu, dan kita sudah sampaikan dahulu tentang Syiah, kemudian reinkarnasi Syiah kita sudah sampaikan di beberapa pekan yang lalu. Tetapi tak ada salah kalau kita sedikit mengulang. Sebelum kita mengulang, saya sampaikan satu hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfi udulihi yanfuna anhu tahrifal ghalibin wa intihalul mubtilin wa ta'wilul jahilin. Rawahu Ibn Jarir wa tamam fi fawaidihi wa Ibn Adi wa ghairihim. Rasulullah bersabda, ilmu yang diemban orang-orang terpercaya, ilmu ini diemban oleh orang-orang yang terpercaya di setiap generasinya. Mereka mencegah ilmu ini dari, jadi sengaja orang-orang soleh di setiap tahun itu ada, meskipun tidak banyak. Setiap generasi itu ada orang solehnya dan orang-orang berilmu yang keilmuannya tinggi, orang fakih. Tapi tujuannya adalah, kata Nabi, untuk mencegah 3 perkara. Yang pertama, penyimpangan makna dari orang-orang keras. Maksudnya apa? Penyimpangan yang timbul dari orang-orang yang keras hati, orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang merasa memiliki pengikut, kata Nabi. Yang kedua, klaim kebenaran ahlul batil. Klaim kebenaran ahlul batil. Hari ini ahlul batil itu tersebar, merajalela. Ahlul batil. Apa maksudnya ahlul batil? Pelaku maksiat, kemungkaran dan lain sebagainya yang merajalela. Dan itu kelak perkataan mereka tidak bisa dibantahkan, kata Nabi. Apa artinya? Kelak perkataan ahlul batil, perkataan ahlul batil di akhir zaman, kata Nabi, akan menjadi perkataan yang dibenarkan sekalipun salah. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, perkataan ahlul batil tidak bisa dibantahkan. Artinya apa? Akan dibenarkan dan kebenaran itu salah. Maksudnya bagaimana? Yang salah akan mereka benarkan, yang berbicara ahlul batil. Ketika ahlul batil yang berbicara akan benar meskipun salah. Pernah kita ungkit perkataan Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Orang kaya itu kalau dia berbicara salah, benar. Tapi sebaliknya, orang miskin kalau berbicara benar, salah. Itu Imam Al-Ghazali, bukan saya. Yang ketiga, penafsiran orang-orang bodoh, kata Nabi. Penafsiran orang-orang bodoh. Salah satu pointer yang harus kita ambil adalah Syiah pada akhir itu, atau Syiah di zaman modern itu, salah satu peluang mereka untuk merusak umat Islam adalah dengan munculnya gaya baru yang mereka angkat. Apa itu? Bagaimana caranya mengemukakan kembali tafsir Al-Quran dengan gaya mereka. Sehingga nanti orang-orang yang tidak bisa berbicara bahasa Arab dan tidak memahami Al-Quran dengan fasih, dengan baik, mereka akan tertipu dengan tafsirnya Syiah. Kata Ustadz Fahmi Salim dalam kitabnya Tafsir Sesat, kata beliau, di nomor yang kesekian itu, beliau mengatakan dan membantah bagaimana penafsiran Syiah terhadap Al-Quran. Salah satunya adalah Syiah berkata bahwa Al-Quran itu tidak mutlak benar. Itu ya, Syiah mengatakan Al-Quran itu tidak mutlak benar. Seperti pernyataan orang-orang kaum liberal. Jadi nanti Syiah itu bekerja sama dengan orang liberal untuk menghancurkan umat muslim. Dan ada yang lebih berbahaya, ada. Tapi nanti kita bahas. Kalau terlalu cepat selesai habis. Jadi biar digantung sedikit gitu.
Nah, ada 3 poin tadi penyimpangan makna dari orang-orang yang keras. Artinya orang-orang yang keras hati, keilmuan dan lain sebagainya. Klaim kebenaran ahlul batil, penafsiran orang-orang bodoh. Ini sengaja tidak saya jelaskan satu persatu karena habis di situ aja nanti. Baik, dalam hadis yang kedua, idza la'ana akhiru hadhil ummah awwalaha faman kana indahu ilmun falyuzhir. Fa in katama dzalika kakatim ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berada di akhir zaman, kata Nabi, orang yang berada di akhir zaman nanti, mereka ada orang-orang yang seandainya mereka melaknat orang-orang sebelumnya. Artinya apa? Ulama yang baru, orang alim yang baru muncul atau orang pintar yang baru muncul, mereka akan mencaci maki ulama-ulama terdahulu salaf. Sekarang udah muncul itu. Orang-orang sekarang itu udah muncul, dia merasa paling pintar sehingga mereka caci maki itu ulama dahulu. Siapa Ghazali itu? Jangan kalian pelajari buku Ghazali itu, buku sesat gitu deh. Pertanyaannya adalah mereka sudah mengklaim bahwa diri mereka lebih benar, mereka tidak mau mengkaji bukunya Imam Al-Ghazali. Banyak, bukan hanya itu, Imam Al-Bukhari kena, Imam Muslim kena, banyak sekali. Ini tafsiran makna dalam kalimat tersebut. Tapi kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian ketemu atau kalau pada hidup pada masa tersebut ada orang alim berilmu yang baik, maka wajib bagi mereka menampakkan keilmuan mereka, wajib. Sehingga mohon maaf, ini yang kita sebut ahlul batil menampakkan kebatilannya, ahlul ilmi haram hukumnya berdiam diri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya nganggu-nganggu aja. Ini berat nih Pak, berat saya bilang. Makanya mohon maaf, kenapa kemungkaran merajalela? Karena diamnya orang yang baik. Makanya kalau diam orang baik itu jangan salah, kalau ketika merajalela itu sudah hal biasa. Nah kemudian fa in katama dzalika kakatama ma unzila ala Muhammadin. Kalau mereka menyembunyikan yang diberikan oleh Allah, keilmuan yang mereka miliki, mereka telah menyembunyikan ilmu-ilmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mereka telah menyembunyikan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Syiah ini adalah satu organisasi atau sekte yang sangat berbahaya di balik sekte-sekte yang lain. Kita ambil contoh manipulasi Syiah yang hari ini terjadi. Banyak umat muslim yang tertipu dengan keberadaan Iran yang membela Palestina. Saya sampaikan Bapak Ibu poinnya. Saya sampaikan. Ini sengaja saya bawa buku Bapak Ibu biar tak salah. Halaman 424. 424. Baik, apa yang beliau tuliskan? Ustadz Fahmi Salim melalui pemahaman beliau dengan yang lain mengatakan, umat Islam, Syiah dan pembebasan Al-Quds. Poin kedua. Umat Islam dan pembebasan Al-Quds. Iran dan pembebasan Al-Quds. Kelak Iran akan ikut campur tangan dalam melakukan pembebasan Al-Quds. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Hari ini Iran dipuji. Kenapa dipuji? Begitu kerasnya, begitu semangatnya Iran. Ingat, Iran punya politik yang tidak pernah bisa diketahui oleh siapapun. Apa buktinya? Kita ambil buktinya. Iran pada tahun 913 Masehi, atau lebih tepatnya pada tahun Hijriah itu sekitar 317-an. 230.000 lebih umat muslim dibunuh di Mekah, di Ka'bah. Yang ketika itu mereka mencongkel Ka'bah, itu Iran. Dengan dalih untuk menyelamatkan dua tanah suci. Kelak tujuan mereka adalah untuk menghancurkan dua tanah suci tersebut. Dan itu menjadi poin penting bagi mereka. Oke, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini Syiah. Apa Syiah yang lain yang membuat kita tertipu hari ini? Ada. Yang akan kita bahas dari dua poin tersebut. Yang pertama sudah Al-Quds, yang kedua persatuan. Apa kata Quraisy Shihab dalam tulisannya? Mungkinkah Syiah dan Sunni bersatu? Itu yang diinginkan oleh Syiah. Apakah yang diinginkan oleh Syiah persatuan kita bersama? Tidak. Artinya umat-umat yang berada di tangan kita hari ini, orang-orang Sunni, dipaksakan untuk bersatu. Apa tujuannya? Untuk membebaskan Palestina. Sampai di sini bisa dipahami? Tapi bukan itu pointernya, Pak. Poin pentingnya bukan itu bagi Syiah.
Itu yang diinginkan Syiah, tapi poin pentingnya adalah yang diharapkan oleh Syiah bagaimana cara mereka bisa merenggut kembali kekuasaan mereka dari tangan Sunni. Pahit loh Pak, lama loh sakit hati yang mereka tanam semenjak lepas dari tangan Ali bin Abi Thalib. Syiah sudah mulai merasakan sakit hati ketika Ali tidak naik. Sudah ketika Ali tidak naik, sakit hati pertama. Yang kemudian diangkat adalah Abu Bakr Siddiq. Pada masa Utsman bin Affan, mereka keluarkan para demonstran-demonstran dari Mesir. Siapa yang tukang hasut itu? Untuk melakukan demonstrasi. Orang Syiah. Yang kelak melakukan doktrin terhadap pentakdisan atau pengkudusan terhadap Ali. Aku ini pencinta Ali. Ali itu sudah terzolimi. Ini bahasa mereka dalam bahasa tulisannya. Apa kata mereka? Ali itu sudah terzolimi. Yang harusnya menjadi khalifah bukanlah Umar bin Khattab, bukan Abu Bakr Siddiq, bukan Utsman. Tapi yang lebih baik itu adalah Ali. Sehingga 600 lebih demonstran dari Mesir datang untuk melakukan demo terhadap Utsman bin Affan yang kelak mati di tangan mereka. Ingat ya Bapak Ibu. Kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang keempat pada masa Al-Hasan. Yang kelima pada masa Al-Husain. Terus sampai nanti mereka habis dibasmi. Ketika di Saudi dihabisi. Di Daulah Utsmaniyah dihabisin, Abbasiyah dihabisin. Tapi pada Abbasiyah itu mereka berjaya. Meskipun kelak pada akhir dihabisi. Kenapa kok mereka berjaya? Yang disebut dengan Renaissance adalah kunci kebangkitan Syiah. Nah ini hati-hati Pak. Ilmuwan Muslim itu banyak muncul dari Khurasan. Irak, Iran, Kufah, Iran, Damaskus. Itu tempat munculnya ulama-ulama yang ilmuwan-ilmuwan Muslim. Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushdi. Itu bukan dari Saudi Arabia. Bukan orang Saudi itu. Itu orang-orang perbatasan Khurasan. Ada yang kemudian dari Iran, ada yang dari Persia, ada yang dari Irak. Coba bayangkan. Ada nggak di antara mereka yang terkenal itu dari Saudi? Tidak ada. Tidak ada Pak. Bahkan uniknya lagi, itu dijadikan salah satu sandaran kebangkitan umat Muslim. Pada masa Daulah Abbasiyah yang bermunculan ilmuwan-ilmuwan Muslim. Sampai di sini bisa dipahami ya, bagaimana terpedayanya kita dan terpanahnya kita. Bangga enggak kita muncul ilmuwan Muslim? Bangga. Tapi ingat Pak, ingat. Di antara mereka nama-nama yang saya sebutkan itu tidak semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Sebagian di antara mereka Syiah, ada sebagian di antara mereka yang khawarij. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Ada namanya Zamakhsyari, penulis buku terkenal. Tafsir Al-Quran, coraknya bahasa, dia lebih hafal bahasa dan dipakai oleh para ulama-ulama ketika mengkaji tentang Al-Quran yang merujuk kepada masalah bahasa. Namanya Zamakhsyari, tafsir Al-Quran Zamakhsyari. Coraknya bahasa, itu orang Syiah. Orang Syiah. Penulis kitab, saya lupa itu, Riyadhus Shalihin, Subulus Salam. Subulus Salam. Asalnya, awal mulanya di Syiah. Awal mulanya Syiah. Ketika membaca Bulughul Maram, ketika dia membaca kitab Bulughul Maram, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, terbuka pemikiran dia tuliskan judul buku yang kemudian untuk mensyarah Bulughul Maram tersebut namanya Subulus Salam. Wah, ini unik nih, sejarah kaum-kaum Syiah. Baik, itu kita tidak sampai situ. Ini kalau dikaji, lain cerita Pak. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita langsung kepada perkembangan dan bahaya Syiah. Di halaman 35. Kalau kita ulang dari awal terlalu banyak. Makanya sebenarnya pakai ini anak. Pakai apa namanya? Pakai. Cuman infokusnya nggak ada. Nggak tahu siapa yang bawa. Kata Ilham. Baik. Kita coba halaman 35. Baik. Syiah dan nikah mut'ah sudah selesai ya. Jangan nikah lagi. Kecuali yang sebelum nikah. Baik. Fatwa Ibnu Taimiyah. Rekomendasi Rakernas MUI tahun 1984. Kita mulai dari 1944. Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mulai dari sini. Seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang imamah. Imamah. Salah satu akidah yang tertanam dalam Syiah adalah tentang imamah. Salah satu yang tertanam dalam diri mereka adalah imamah. Agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syiah. Ini Majelis Ulama tahun 1984. 2012 fatwa MUI Jatim, Jawa Timur. Apa kata mereka?
Paham Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah adalah paham sesat dan menyesatkan. Majelis Ulama Indonesia menyesatkan Syiah. Kemudian mereka bagi Syiah kepada 4 kategori. Salah satu di antara 4 kategori ada Syiah yang takfir, yang Syiah mengaku diri mereka Syiah, kami bukan Muslim tapi kami Syiah. Mereka tidak mengaku diri mereka Muslim. Artinya ketika kita katakan mereka Muslim, mereka tidak mau mengatakan Muslim, tapi mereka Syiah. Ini namanya Syiah liberal tingkat tinggi. Namanya Syiah ortodoks. Tahu ya? Mereka mutlak mengatakan diri mereka Syiah. Yang kedua, Syiah yang kemudian percaya kepada imam yang 12. Yang ketiga, Syiah yang kemudian mencela, mencaci, memaki sahabat-sahabat Nabi. Yang terakhir, Syiah yang terakhir itu Syiah yang disebut dengan mirip dengan kita. Dia sholatnya sama dengan kita. Tapi kata para ulama, jangan terpedaya dengan tipu daya Syiah. Baik, perkembangan dan bahaya Syiah. Jumlah Syiah di Indonesia, di dunia. Jumlah Syiah di dunia 87 sampai 90%, dan Syiah dengan persentase 10 sampai 13%. Artinya begini, kalau jumlah umat muslim itu di dunia itu 80 sampai 90%, maka jumlah Syiah itu 10 sampai 13%. Oke Bapak Ibu ya, ini yang meneliti bukan orang Indonesia. Seorang peneliti dari CNN yang sedang serius meneliti tentang Syiah. Jumlah Syiah di Indonesia. Jumlah Syiah di Indonesia 5 juta orang. Sedikit atau banyak? Kata Fahmi Salim, jumlahnya sekitar 2,5 juta jiwa. Tapi kemudian kata orang Ahlul Bait, orang Syiah sendiri, yang tahu Syiah itu, ya orang Syiah itu sendiri. Ini ingat kalimat ini Pak. Ini kalimat ini paling penting untuk dipahami. Yang tahu orang itu Syiah, ya hanya orang Syiah itu sendiri. Lebih baik kami bersembunyi ketimbang berkonflik. Bapak Ibu tahu maksudnya ini? Tahu ya Bapak Ibu ya? Jadi mereka memang sengaja menyembunyikan identitas biar bisa berbaur dengan Bapak Ibu. Pernah ingat kejadian yang di Kulim ya? Yang digerebek oleh Ustadz Mustafa Umar ya? Dr. Mustafa Umar. Saya nggak tahu nih. Kita berharap, insya Allah kita akan cari tahu Pak, yang di Siak itu, apakah benar yang di bunga raya itu? Kemarin kami lewat situ masih tertulis besar itu, masih tertulis besar Syiah gitu dia. Dalam benak saya, kok tulisan itu bisa sebesar itu, dan kok mereka berani menuliskan itu dengan tulisan Syiah. Belum berapa lama saya lewat situ, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Baik. Nah, kembali kepada poin tersebut. Sekarang dalam penelitian jumlah Syiah di Indonesia, menurut beberapa kelompok terkhusus orang Syiah itu sendiri, seorang ustadz Syiah bernama Husain Al-Kaf. Ini mesti tahu nih, dah terkenal nih nama beliau nih, Husain Al-Kaf, alumni KUM. Mereka pernah mengakukan penelitian jumlah Syiah di Indonesia 300.000. Yang tadinya 5 juta, 2,5 juta, turun lagi 300.000. Apa kata mereka? Kata mereka turun lagi menjadi 50.000. Masih orang Syiah. Tapi menurut Musa Kazim, Ustadz Syiah, anak dari Husain Al-Habsyi, dia pernah mengatakan kepada Ustadz Fahmi Salim bahwa jumlah Syiah di Indonesia cuma 25.000. Kalimat terakhir dari Ustadz Fahmi Salim, sulit untuk menentukan kebenaran daripada datanya orang Syiah. Karena apa? Karena mereka lebih baik menyembunyikan diri mereka ketimbang mengaku. Pertanyaannya adalah, mengapa kok Syiah bisa bebas masuk ke Indonesia? Ada namanya satu orang ulama, Abu Bakar, nama beliau, pokoknya di depannya Abu Bakar. Dan dia orang Aceh. Dalam tulisan beliau mengatakan, salah satu kemerdekaan Republik Indonesia itu penyebabnya adalah ulama Syiah, bukan Sunni. Hati-hati Pak. Ini buku ini kemudian, tulisan ini kemudian diterbitkan dalam bentuk disertasi salah seorang yang doktor di bidangnya dalam pemikiran di Universitas Gajah Mada. Yang ketika diterbitkan saya masih di situ. Salah satu di antaranya orang yang ikut membimbing tulisan tersebut namanya Haidar Bagir.
yang kelak akan kita tuliskan, yang nanti akan kita bacakan pandangan mereka, pandangan beliau dalam buku Ustaz Fahmi misalnya. Oke Bapak Ibu ya. La dina, kata mereka, kata orang Syiah, la dina liman la taqiyalah. Tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak bertakiyah, kata dia. Paham maksud ini Bapak Ibu? Jadi semua manipulasi Syiah itu mereka sebut dengan bahasa yang sederhana, namanya taqiyah, menyembunyikan kebenaran. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kira-kira jumlah Syiah banyak apa sedikit? Tapi kan berkurang tadi tuh, dari 5 juta jadi 25.000. Hati-hati, hati-hati. Di Riau ini banyak, cuman kita belum dapatkan valid beritanya, belum kita dapatkan. Beberapa hari yang lalu saya masih sempat berkomunikasi untuk mencari data Syiah dan ternyata belum valid. Artinya apa? Masih ada Syiah di Pekanbaru ini. Di Pekanbaru, saya tahu berbicara yang lain, tapi di Pekanbaru masih ada. Dan ada sebagian kelompok Syiah itu yang datang dari luar dan kemudian mereka membuka prostitusi. Nah, ini yang belum kita validkan. Kita akan coba validkan dan akan kita sondingkan ke Majelis Ulama Indonesia. Terutama bagi mereka para pendatang dari luar. Baik. Sikap Syiah terhadap Sunni yang harus Bapak Ibu pahami. Kita menyaksikan gencarnya serangan Syiah terhadap umat muslim. Biar Bapak Ibu tidak tertipu. Tidak sekedar memperluas kekuasaan Syiah, namun parahnya mereka menjadikan kebrutalan dan sadisme terhadap sebagai bagian daripada agama mereka. Tahun 2006. Masih ingat ya Bapak Ibu? Terawang Mina 2006. Di Mekah 2006. Di Madinah 2006. Ratusan ribu umat muslim yang mati ketika itu sia-sia. Disebabkan oleh kelakuan kelompok-kelompok Syiah yang ketika itu diblokir setelah itu oleh Saudi Arabia, yang hari ini kemudian dibuka. Sudah dibuka kembali oleh Saudi. Kapan dibukanya? Saya tidak tahu. Apakah pasca Iran ikut dalam perperangan melawan Israel? Atau sebelumnya, karena telah ada rekonsiliasi antara Iran dengan Saudi untuk kembali dibolehkan Iran masuk ke dalam Saudi Arabia. Tahun kemarin saya berangkat umrah, itu saya sudah ketemu dengan ulama-ulama Iran. Mereka sudah ada di situ. Mereka sudah masuk Madinah, mereka sudah masuk Mekah. Dan itu Iran. Apakah Irak? Banyak Pak. Jadi jumlah mereka itu ketika sudah dipresentasikan di muka bumi ini itu, jumlah mereka itu 158 juta di dunia ini. 158 juta di dunia ini jumlah Syiah. Dengan berbagai macam sekte atau aliran dalam Syiah itu sendiri. Pendapat yang lebih kuat ialah memasukkan Nawasib Ahlus Sunnah sebagai ahlul harbi, lawan perang yang hartanya halal dimanapun didapati dan dengan cara apapun. Dalam kitabnya Ali Al-Khumaini, Tahrirul Wasilah, apa kata beliau? Semua umat Ahlus Sunnah, orang-orang seperti kita nih, ketika dibunuh halal darahnya Pak. Dan harta kita nih kalau diambil halal. Dia jangan terlalu baik dengan Syiah. Dia kan manusia juga, betul, manusia. Di depan manusia, di belakang belum tentu Pak. Baik. Sejarah permusuhan Syiah sudah kita lihat ya. Seorang sejarawan barat terkenal berkata, andai bukan karena pengkhianatan dan serangan kaum Syiah Safawiyah atau Rafidah terhadap Khalifah Utsmaniyah dari arah belakang, niscaya Utsmaniyun akan menguasai Eropa seluruhnya dan beralihlah Eropa menjadi benua Islam. Sejarah permusuhan Syiah selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Syiah Qaramitah, salah satu sekte Syiah Batiniyah di sekitar Baitullah yang tadi saya ceritakan. 317 Hijriah, mereka bunuh sekian ratus ribu jiwa di hadapan manusia itu sendiri di depan Ka'bah. Yang bergelantungan di Ka'bah disembelihnya langsung. Dicongkelnya Hajar Aswad, habis Pak, dihabisin sama dia. Jadi ini pada masa itu. Baik. Kemudian Raghib As-Sirjani mengatakan, sekjen ulama Ahlus Sunnah di Irak yang bernama Haris Ad-Dari menyebutkan bahwa ada lebih dari 100.000 Muslim Sunni
yang tewas di tangan Syiah sejak tahun 2003 hingga 2006. Kalau sekarang lebih banyak, Pak. Syiah Houthi akan menang di Yaman dan segera menuju tahap kedua untuk mengambil dua masjid suci. Dua masjid suci. Dalam tulisan mereka, Wasit Battak, komandan Hizbullah di Irak, dalam wawancara di stasiun televisi Wasal. Coba Bapak Ibu bayangkan, Syiah yang kita anggap baik itu, mereka punya misi tertentu. Bapak Ibu, Syiah itu punya misi politik, Maka ketika ada yang mengajak berdamai, salah seorang penulis Haidar Bagir dalam tulisannya, apa kata beliau? Sangat mungkin sekali dan kami berharap Syiah dan Sunni itu bersatu. Itu harapan kami. Kita jangan mudah terpedaya. Kata Ustaz Fahmi Salim, salah satu triknya kaum Syiah adalah untuk memulihkan keberadaan mereka adalah dengan mengajak bersatu. Sehingga ketika mereka bersatu, apapun takiyah yang mereka lakukan benar. Apapun kesalahan yang mereka lakukan akan mereka takiyahkan. Dan itu yang diinginkan oleh kelompok Syiah. Maka salah satu gerakan mereka hari ini adalah mengambil perhatian massa di dunia, umat muslim di dunia, dengan cara melawan Israel. Itu politik Syiah. Itu politik Iran. Bapak Ibu jangan salah, Iran itu punya politik lebih dahsyat. Amerika bisa tunduk sama Iran. Amerika punya tunduk sama Iran. Kok bisa? Apa alasannya? Bagaimana? Iran punya politik, Pak. Jangan salah. Banyak taktik yang akan dilakukan oleh Iran. Salah satunya mereka punya kelebihan dan kekuatan. Itu yang tidak dimiliki yang lain, Pak. Makanya Syiah yang di Iran, baik di Irak. Ini sejarah, Pak. Sejarah. Salah satu tempat yang dikatakan oleh Nabi yang akan muncul tanduk setannya, itu dari situ, Pak. Antara Iran dan Irak. Tanduk setan. Ulama lain mengatakan itu bisa jadi Najat itu. Ada ulama yang mengatakan kalau Najat itu perbatasan antara Madinah dengan luar Madinah. Oh, belum tentu. Ada yang mengatakan itu Iran, ada yang mengatakan itu Irak. Artinya adalah ketakutan Nabi dari Najat tadi, ketakutan Nabi dari timur tadi adalah pada dua negara tersebut, Pak. Irak dan Iran, yang tidak didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Coba Bapak Ibu bayangkan. Oh, berat, Pak. Nih, sekarang masuk pada poin kita, Pak. Kita kan reinkarnasi Syiah. Selama ini Syiah selalu berada pada akidah, ibadah, filsafat. Sekarang kita lihat, Pak. Upaya pengelabuhan Syiah hari ini. Ini dia. Ancaman Yahudi dan Nasrani memaksa kita untuk bersatu bersama Syiah dalam melawan dia. Saya lihat, Pak. Betul tidak perkataan itu dan pernyataan itu? Saya lihat. Dalam tulisan beliau mengatakan, distorsi Syiah, tahu Bapak Ibu makna distorsi ya? Di balik ajakan persatuan. Jadi Syiah punya misi untuk menghancurkan umat muslim di balik ajakan persatuan sesama Sunni. Jadi Syiah akan selalu mengajak kita. Baik. Kemudian dikeluarkan oleh YMIB. Apa YMIB itu? Yayasan Muslim Indonesia Bersatu. Melawan politik adu domba dengan persatuan umat, kata beliau. Kata mereka, melawan politik adu domba dengan bersatu atau persatuan umat. Apa yang mereka lakukan? Mereka bujuk ulama-ulama Syiah yang ada di Indonesia. Salah satu di antaranya Jalaluddin Rahmat. Untuk duduk rekonsiliasi. Umat muslim Sunni, bisa tidak kalian berdamai dengan Syiah? Dimediasi oleh YMIB. Kita sekarang sedang diadu domba. Bapak Ibu tidak tahu yang mengadu domba juga mereka. Sampai di sini paham ya? Syiah itu, Masya Allah. Di balik nikah mut'ah itu ada politiknya, Pak. Jangan main nikah mut'ah aja. Nikah mut'ah banyak yang tertipu gara-gara nikah mut'ah itu. Nikah mut'ah itu enak, Ustaz. Memang enak di depan, neraka di belakang. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, apa kata mereka? Mereka kemudian mengatakan, bagaimana kami Sunni bisa bersatu dengan Syiah sementara Syiah itu
Sementara Syiah itu adalah sekte aliran yang kami anggap sesat. Apa kata mereka? Syiah itu mazhab, bukan sekte. Takiyah mereka, Pak. Sehingga kalau dipahami mazhab, kira-kira, mohon maaf nih, kira-kira Syiah itu kalau dipahami mazhab, boleh apa tak boleh? Mazhab, kalau dipahami mazhab, boleh apa tak boleh? Boleh, itu keinginan mereka. Kita umat muslim ini mengamini perkataan mereka, kami ini mazhab. Kalau kami ini mazhab, apa bedanya dengan 4 mazhab yang lain? Boleh diterima atau tidak diterima? Solatnya bagaimana? Allahu Akbar, tangan turun ke bawah. Oh, secara praktek ibadah kami tidak ada masalah. Sehingga umat muslim akan menerima. Mohon maaf, umat muslim sunni akan menerima. Oh, itu kan Imam Malik juga begitu. Syiah juga begitu. Oh, berarti mereka aman aja, tidak ada masalah. Tidak ada ekstremisme, tidak ada sadisme di belakangnya. Jangan salah, Pak. Itu ternyata keinginan mereka. Masuk, Pak, keinginan mereka. Kami ini adalah mazhab, bukan sekte. Nah, sekarang kita perjelas. Syiah itu bukan mazhab. Syiah itu aliran sesat. Aliran sesat. Sudah bisa mengatakan Syiah aliran sesat? Baik. Ada yang kedua, Pak. Syiah ortodoks. Yang hari ini banyak tersebar. Bukan hanya sekedar Syiah Fatimiyah, bukan Syiah Rafidah. Rafidah itu paling kasar, paling keras. Di Indonesia tidak ada, Pak. Yang ada aliran Fatimiyah, Zaidiyah, sama yang terakhir, Pak. Namanya Syiah ortodoks. Yang mengaku secara frontal kami Syiah. Dan itu terang-terangan, Pak. Jelas. Tapi bagaimana dengan Syiah yang dua tadi, Pak? Zaidiyah dengan Fatimiyah. Kita ambil contoh. Mohon maaf, jangan nanti singgung. Salah satu urutan sejarah, tidak bisa kita ingkari, Pak. Salah satu urutan sejarah itu banyak masuk dari Mesir dan Persia. Itu ke Indonesia lewat jalurnya mana, Pak? Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir dan Syiah Fatimiyah yang ada di Persia. Masuk ke Indonesia. Mana jalurnya? Aceh. Mana jalurnya? Aceh. Sampai sini paham, ya? Baik. Yang kedua, perbedaan kita dengan Syiah hanya dalam masalah fikih saja. Bukan dalam akidah. Ini kata mereka. Yang tadi kita sampaikan. Permasalahan kita hanya dalam fikih. Kalau dalam fikih saja masalah kita, berarti kita kan bisa berbeda pendapat dan bisa menerima. Oh, dia mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Oke, aman kita. Dia mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dia mazhab Syafi'i. Dia mazhab mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Bisa kita terima atau tak bisa kita terima? Bisa. Berarti kalau Syiah itu adalah mazhab dalam fikih, maka bisa mereka akan sebut ini mazhabnya Syiah. Bukan itu, Pak. Di tahun 2015 saya tinggal di Yogyakarta, masih di Yogyakarta. Di salah satu daerah di Jalan Kaliurang, salah satu tempat di kilometer 5,5 itu ada namanya tempat khusus Syiah. Saya tidak pernah masuk di situ, Pak. Kami masuk di situ, mereka tidak mau berdebat dengan ibadah. Secara ibadah mereka nggak mau debat, karena pasti ada perbedaan. Tapi apa yang mereka lakukan dalam perdebatan mereka? Mereka hanya ingin berdebat dalam dunia filsafat Syiah. Kalau kuat iman kita selamat, kalau tak kuat akan dibukakan sama mereka tirai. Di dalam itu kita boleh melihat buku mereka. Banyak perpustakaan mereka, Pak. Yang kelak salah satu ustadz itu pernah datang ke Riau dan diusir. Pernah diusir di sini. Alhamdulillah masih kuat orang Melayu waktu itu. Mungkin telah tahu. Kalau di Jogja aman, Pak, dia. Bahkan kami pun pernah masuk ke tempatnya. Saya ikut 2 minggu. Kawan saya ikut 2 bulan. Jadi kalau sudah selesai dari 2 bulan dia boleh masuk, dibuka tirainya. Mau dibaiat jadi Syiah boleh, kalau tidak ada masalah. Tuh, jangan salah, Pak. Dan apa yang paling unik? Indonesia termasuk negara yang mengirim anak-anak ke Iran untuk sekolah melalui jalur Yayasan Ahlul Bait Indonesia, ABI. Jangan salah, Pak. Balik ke sini, mereka akan cuci dan doktrin kembali orang-orang tersebut, termasuk keluarga mereka. Saya punya kawan, Pak, ibunya menangis. Apa kata ibunya? Kenapa anakku tak mau balik? Pernah kami chat di Facebook, itu kata beliau begini. Kalau ndak Syiah, ndak Yeswan. Pokoknya di sini sudah surganya dunia di sini. Gitu. Akhirnya apa dia bilang? Ndak mau pulang deh, stres ibunya. Sampai sekarang, Pak, saya ndak tahu sudah beberapa tahun ini tidak ada komunikasi apakah dia balik atau tidak, saya nggak tahu. Sampai begitunya, Pak, saking senangnya. Dan ingat,
Ada beberapa universitas di Indonesia ini yang bekerja sama dengan mereka. Mereka sebut nanti di dalam sekolah mereka itu, di universitas mereka namanya Iranian Corner. Pojok pojok Iran namanya. Itu karena apa? Karena Iran dengan Indonesia punya kerjasama. Termasuk salah satunya kerjasama dengan universitas tersebut. Nah, jadi jangan salah Bapak Ibu. Yang ketiga, Syiah diterima sebagai mazhab agama, bukan aliran politik. Kenapa mereka nggak mau dikatakan aliran politik? Itu disampaikan oleh Ustaz Fahmi Salim. Salah satu gerakan politik yang nampak adalah untuk membuat diri mereka dipandang baik di hadapan dunia ketika ikut dalam menaklukkan Israel. Jadi ketika mereka ikut menyerang Israel, salah satu cara mereka untuk mengambil perhatian dunia bahwa kami ini Syiah tapi kami baik. Satu-satunya negara yang berani melawan Israel, kata mereka. Betul apa salah? Betul. Baru yang lain ikut kan? Sekarang pertanyaannya, ada enggak Indonesia berani ikut sekarang? Enggak ada kan? Saudi ikut? Enggak, jangankan Saudi. Ngapain Saudi ikut? Kalau sempat Saudi ikut kerjasama dengan Amerika, batal bos. Enggak mungkin mau dia. Kan begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Iran? Untuk mengambil perhatian dunia yang selama ini sudah buruk terhadap mereka, mereka berani menantang Israel. Politik, Pak. Cuman untuk cari muka. Begitulah keinginan mereka untuk menaklukkan dunia dengan cara mempertaruhkan jiwa. Termasuk salah satunya mempertaruhkan negara mereka. Bayangkan, Pak. Siapa yang mati di Iran? Yang mati pemimpin siapa? Siapa? Ismail. Ismail itu matinya di mana? Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Itu bahasa siapa? Nah, kita buktikan. Kita buktikan 4 tahun yang akan datang, Pak. Jangan hari ini, karena hari ini kalau kita buktikan nggak akan dapat. Kita buktikan 4 tahun yang akan datang. Siapa yang akan kita lihat? Pembunuhnya siapa? Orangnya seperti apa? Dan bagaimana? Dan apa hubungannya dengan Iran? Kaitan akhirnya adalah apa hubungan dengan Iran? Ini perlu kita mempelajari hubungan internasional. Ini pentingnya mempelajari hubungan internasional, Pak. Kenapa? Karena kita perlu mempelajari politik dalam dan luar negeri. Karena kita nggak bisa sembarangan, Pak, melihat itu kacamata. Yang terjadi hari ini, mohon maaf, kenapa kita masyarakat kita ini tidak mau tahu dengan hal demikian? Karena kita tidak pernah dicekoki dengan demikian, Pak. Itu kan pelajaran kampus, betul pelajaran kampus, tapi Islam mengajarkan bagaimana berpolitik, baik dalam maupun luar negeri. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ini kelalaian kita yang sudah terlalu lama. Kelalaian kita yang sudah terlalu lama. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu penyebab kemunduran umat muslim hari ini adalah, apa penyebabnya? Jauhnya kita daripada ilmu. Apapun itu. Baik, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, gaya cara mereka mengelabui umat hari ini. Syiah sekarang berbeda dengan yang dulu. Mereka sudah meninggalkan akidah Syiah yang lama. Itu yang mereka dorong, Pak, untuk mereka sampaikan kepada kita. Setiap mereka akan ketemu dengan siapapun, orang-orang Sunni mereka akan sampaikan. Salah satunya adalah rekonsiliasi dan komunikasi serta diskusi yang dilakukan oleh ulama Indonesia ketika mereka berangkat ke Iran agar orang Syiah di Indonesia tidak lagi merusak akidah orang-orang Sunni dan tidak lagi menyebarkan berita-berita hoax dan kebencian terhadap para sahabat. Apa kata ulama Syiah? Kami aminkan. Ingat ya Pak, kami aminkan. Apa yang terjadi? Pada 2 tahun setelah itu, bertebaran buku Syiah di Indonesia yang itu hanya latar saja. Percetaknya adalah Syiah. Dalam buku pelajaran-pelajaran tentang agama Islam, banyak sekali buku-buku pelajaran-pelajaran yang nama Umar bin Khattab dan Abu Bakar dibuat gambar binatang. Coba. Baik. Bapak Ibu kalau cari buku cetakan Mizan. Cetakan Mizan. Dan cari penulisnya Haidar Bagir. Banyak sekali tulisan beliau tentang filsafat-filsafat cinta. Itu salah satu cara masuk beliau kepada anak muda hari ini. Untuk merusak generasi dan bisa mengajak mereka kepada itu, caranya itu. Haddad Alwi. Kita katakan ini sudah kita sampaikan dulu, sebelum ini sudah kita sampaikan. Haddad Alwi itu tentang kesyiahan dia.
Kami ini Syiah tapi orang baik, kata mereka kan. Kami Syiah tapi kami orang yang memberikan motivasi kepada Syiah yang ada di Sidoarjo, bukan Sidoarjo, apa namanya? Probolinggo adalah Haddad Alwi. Yang memberikan motivasi kepada orang Syiah yang ada di Probolinggo ketika itu adalah Haddad Alwi. Salah satunya adalah Haddad Alwi. Jadi jangan salah Pak, jangan kita tertipu. Kami sekarang sudah berbeda dengan dulu. Betul. Hari ini mereka tidak mau berdebat dengan ibadah, dengan muamalah, tapi mereka akan berdebat dengan filsafat. Judul nama tempatnya adalah Rausan Fikr. Salah satu nama percetakan untuk ulama-ulama Syiah di Indonesia, namanya Rausan Fikr. Yang ke-1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima, yang terakhir. Syiah terbagi beberapa golongan. Kita berhubungan dengan Syiah yang moderat saja. Sedangkan yang ekstrim, kita tidak ada urusan dengan mereka. Mereka katakan kami tidak ada urusan Ahlul Bait Indonesia. Salah satu nama Syiah berubah, alasan berubah dari Syiah menuju Ahlul Bait Indonesia. Tahu alasannya apa? Mereka tidak pengen dikatakan sebagai Syiah. Kami ini adalah Ahlul Bait. Ingat itu Pak. Kenapa kok begitu? Untuk memanipulasi umat manusia agar mereka dikatakan tidak ada lagi kaitannya dengan Syiah Rafidhah. Pertanyaannya, apakah ada komunikasi mereka dengan sana? Ada. Kalau masih ada komunikasi mereka dengan Iran dan Irak dan kelompok-kelompok Syiah tertentu, berarti mereka masih Syiah. Mereka sudah rubah nama, namanya Ahlul Bait Indo Abi. Itu siapa ketuanya? Sudah meninggal, Jalaluddin Rahmat, penulis kitab apa namanya? Ilmu sosial, bukan. Fikih sosial. Salah satunya kalau tak salah judul bukunya adalah Fikih Sosial. Jalaluddin Rahmat. Jangan terbedaya, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kacamata umat manusia hari ini di dunia terhadap negara Iran? Kita lihat sekarang bagaimana hari ini umat-umat manusia khususnya muslim memandang Iran. Satu Pak, pandangan mereka hari ini rata-rata memandang Iran baik. Memandang Iran baik. Dari mana saya tahu? Saya sudah lakukan pengecekan kepada guru saya. Saya tanya sama guru, Ustaz, bagaimana pandangan dunia terhadap Iran hari ini? Apa kata mereka? Rata-rata orang akan menganggap Iran itu berani, baik dan bagus. Kenapa? Sudah berani melakukan perperangan melawan Israel. Gara-gara itu dia berhasil mendapatkan perhatian dunia. Sehingga banyak negara yang mau kerjasama dengan Iran hanya untuk membasmi Israel. Perkembangan Syiah di Indonesia. Ada 36 yayasan, 4 kelompok pengajian Ahlul Bait tersebar di 21 provinsi di Indonesia. Dan 33 kabupaten kota hingga tahun 2001. Naik drastis di tahun 2015 menjadi 100 lebih pengajian Ahlul Bait Indonesia. Sampai kemana Pak? Sampai enggak ke Riau? Sampai. Cuman sampai hari ini saya enggak tahu apakah Majelis Ulama Indonesia hari ini berhasil menemukan itu atau tidak. Mudah-mudahan berhasil. Ada 25 situs web komunikasi Syiah. Ada 5 stasiun radio dan TV Syiah. Itu dulu. Sekarang di tahun 2015 naik Pak, 50 situs web komunikasi Syiah. Termasuk saya tertipu Pak. Termasuk saya tertipu. Salah satu website yang saya buka adalah Saqifah Bani Sa'idah. Ketika ingin membuktikan perkataan, mohon maaf yang sudah, ini beliau sudah meninggal. Namanya Buya Syakur. Tahu Buya Syakur ya? Tapi dah almarhum ya. Beliau pernah mengatakan dalam ceramah beliau ketika itu, saya tidak sebut nama tempatnya. Beliau katakan bahwa Umar bin Khattab dan Abu Bakar ketika meminta Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah untuk berbaiat kepada Abu Bakar, Fatimah menolak. Ditendang pintu itu sama Umar bin Khattab, kemudian kena kepalanya Fatimah, terjatuh Fatimah, diinjak oleh Umar bin Khattab sampai mati.
Ini fitnah yang mereka bangun. Itu terdapat dalam situsnya Saqifah Bani Sa'idah dan dalam buku tersebut. Tak sengaja saya buka dan dapat. Betul Pak fitnah itu. Yang kedua, ada fitnah yang lain dalam kitab Nahjul Balaghah. Dan itu karangan ulama Syiah. Saya tak sebutkan lah. Kebetulan itu juga agak sedikit. Baik. Telah diterbitkan 373 judul buku tentang Ahlul Bait oleh 59 penerbit hingga Februari 2001. 2001 Pak. 2001. 373. Salah satu di antaranya yang samar-samar dan tidak mau dikatakan Syiah, Mizan. Sampai hari ini Mizan masih leluasa. Apa isi komunikasi antara ulama kita dengan ulama Syiah? Jangan ada lagi ulama orang-orang Syiah menyebarkan buku-buku mereka di Indonesia. Salah satu penerbitnya adalah mereka tidak melalui penerbit mereka lagi, tapi masuk ke Mizan. Di Mizan bukan penerbit Syiah, tapi banyak tulisan-tulisan orang-orang Syiah yang leluasa masuk di situ. Loh kok bisa begitu Ustaz? Ya memang begitu. Nah sekarang gaya baru mereka untuk merusak generasi sekarang melalui media. Ini yang paling penting Pak, melalui media. Apa contohnya? Bapak Ibu hari ini kalau lihat situs-situs Islami, video-video Islami tentang Nabi, perhatikan betul-betul. Tentang pejuang-pejuang Islam, perhatikan benar-benar. Karena dari film-film sahabat Nabi, ada beberapa film-film tersebut yang mereka angkat tokoh Syiah dan mereka jadikan, mereka pelaporkan, mereka viralkan, dan itu websitenya ada, dan itu situs YouTube-nya adalah punya milik Syiah. Yang kedua, ada film-film tentang Nabi yang membuatnya Syiah, termasuk salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf itu juga Syiah. Nabi Ibrahim Syiah. Nabi Muhammad versi Syiah ada. Risalah juga judulnya sama Syiah. Itu bayangkan Pak, bukan sedikit, banyak. Mudah-mudahan Pak bisa kita sampaikan. Tapi kalau sudah ketemu nanti, kalau sudah ada ininya, fokusnya kita lihatin tuh. Ini nama-namanya Pak. Ada Al-Manar, ada Fairuz, ada Al-Ja'far, dan lain sebagainya. Tiap tahun pengiriman ratusan pelajar ke hazwah ilmiah pesantren Syiah dan universitas di Qom. Setelah kembali, mereka akan mengajarkan pemikiran Syiah dengan taqiyah. Apa upaya kita dan solusi yang harus kita angkat hari ini? Jadi Bapak Ibu, Syiah masuk dalam segala lini, termasuk mohon maaf. Ini agak berat sedikit. Cuman tidak ada masalah. Dibentuk lembaga dan organisasi secara mutlak untuk mempelajari dan meneliti tentang Syiah itu. Syiah itu setiap tahun pasti berkembang. Kalau tidak berkembang dalam dunia pendidikan, mereka akan berkembang dalam dunia ekonomi. Kalau tidak berkembang dalam dunia ekonomi, akan masuk dalam jalur perfilman. Dalam semua lini Syiah akan masuk. Dalam semua lini. Karena Syiah hari ini tidak sama dengan Syiah dulu. Betul. Syiah dulu lebih fokus kepada akidah dan ibadah. Syiah hari ini bagaimana caranya menguasai dunia dengan cara apapun. Apa tujuan mereka sama dengan tujuannya Amerika? Tujuannya kaum Yahudi sama. Tujuannya sama, untuk menaklukkan dunia. Jangan kira Pak. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini sudah habis belum? Udah habis? Oh alhamdulillah. Kalau tidak habis, panjang masih ada beberapa halaman. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kesimpulan sebelum kita tutup Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kesimpulannya adalah Syiah itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang Syiah, Syiah tidak akan pernah rasa sakit hati yang mereka alami terlalu dalam. Terlalu dalam. Propaganda yang mereka buat yang setiap gagal menjadi rasa sakit hati. Maka Bapak Ibu, yang mereka tanamkan dalam diri mereka, sebelum mereka mampu menguasai dunia, mereka tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Dan mereka akan lakukan apapun cara, kata Ustaz Fahmi Salim, akan mereka lakukan apapun caranya agar bisa menaklukkan dunia. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau kita ketemu dengan izin Allah, akan kita bahas bagaimana cara Syiah mentafsirkan ayat Al-Quran di zaman yang saat ini. Sehingga orang-orang bisa tidak tertipu dengan gaya tafsirnya Syiah. Bapak Ibu pernah dengar Quraisy Shihab kan? Apa judul tafsir beliau?
Al-Misbah. Pertanyaannya, itu tafsir Syiah atau bukan? Wih, jangan cepat-cepat mensyiahkan, Pak. Tafsir buku beliau, dari referensi beliau, rata-rata sebagian besar kalau kita kalkulasikan 100%, 65% sampai 70% referensinya Syiah. Tapi beliau pernah mengatakan bahwa diri dia bukan Syiah. Ingat itu, beliau pernah mengatakan bahwa diri beliau bukan Syiah. Pertanyaannya adalah, adakah kesamaan dengan orang-orang Syiah yang pernah mengatakan demikian? Ada. Salah satunya adalah mereka mengatakan kami bukan Syiah, tapi kami adalah Ahlul Bait. Ingat itu, Pak. Ketika kami sampai di Malaysia pada tahun 2017, sama. Pernyataan itu sama persis. Apa kata mereka? Kami bukan Syiah, tapi kami adalah Ahlul Bait. Dan saya masih ingat orangnya dan sampai hari ini saya masih kenal wajahnya. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada baiknya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penerang bagi kita agar kita bisa selamat dan generasi kita bisa selamat. Mudah-mudahan bisa menjadi penuntun bagi kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.